dilakukan dari sekian banyak kesalingan suami istri yang harus dilakukan. Saya membaginya menjadi 4 saja. Mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kesalingan suami istri yang harus dilakukan adalah: pertama, kesalingan dalam bantu-membantu dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian yang kedua, kesalingan dalam menunaikan hak dan kewajiban. Ketiga, kesalingan dalam menghebatkan. Dan keempat, kesalingan dalam senantiasa memupuk cinta hingga bersama terus sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin 4 itu secara garis besar akan saya bahas dalam waktu 15 menit ini, sahabat sekalian. Pertama, suami dan istri ketika merujuk kepada Al-Quran memahami bersama bahwa timbal balik yang harus dilakukan, kesalingan yang harus dilakukan adalah paham suami menolong istri, istri menolong suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Begitu pula sebaliknya, tidak tolong menolong dalam maksiat, suami tidak tolong menolong dalam maksiat kepada istri, begitu pula sebaliknya. Dalilnya apa? Rujukannya apa? Teman-teman bisa lihat dalam Al-Quran nanti di surah At-Taubah ayat 71. Ini dalil yang menginformasikan bagaimana perempuan harus tolong laki-laki, laki-laki harus tolong perempuan. Walau konteksnya nggak untuk suami istri saja, konteksnya untuk kita sebagai seorang hamba Allah. Tapi kita bisa ambil ayat ini sebagai salah satu rujukan di mana konsep pemikiran kita dalam rumah tangga adalah saya tolong kamu, kamu tolong saya, seperti itu. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan pekerjaan yang baik, mencegah dari hal-hal yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi di sini kita memahami bersama, laki-laki punya tugas untuk tolong istri, istri punya tugas untuk tolong suami dalam hal kebaikan tentu saja. Contoh sederhana, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, konflik yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga biasanya adalah istri yang kurang baik hubungannya dengan mertuanya yang perempuan, biasanya begitu. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada ayat ini, maka seorang istri akan berusaha sekuat tenaga dengan pertolongan Allah untuk bisa menolong suaminya untuk bakti kepada ibunya. Bukan malah mengatakan pilih saya atau pilih ibu kamu. Biasanya terjadi seperti itu, perselisihan antara istri dan kemudian mertua perempuan, sehingga membuat istri mengatakan saya gak suka sama ibu kamu, sehingga pada akhirnya membuat laki-lakinya atau suaminya gak berbakti kepada ibunya. Itu contoh sederhana dalam keseharian yang sering terjadi. Atau seandainya dalam kisah rumah tangga, contoh sederhana lah, misalnya suami kita bertengkar dengan adiknya misalnya, maka tolong menolong dalam kebaikan, salah satu contohnya adalah damaikan, bukan malah menjadi kompor, bukan malah menjadi orang yang memanas-manasi. Hal ini terlihat dalam surah Al-Hujurat ayat 10, sahabat sekalian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang beriman itu adalah saudara. Jadi kalau lihat ada yang berselisih, damaikan. Jadi itu salah satu dari sekian banyak contoh bagaimana kita saling bantu-membantu kepada pasangan kita dalam hal kebaikan. Atau contoh lain, ingatkan suami untuk mendapatkan rezeki yang halal di tengah pandemi COVID-19 ini contohnya. Kalau kita merujuk kembali ke masa lalu, kita lihat orang-orang soleh, para istri-istrinya biasanya akan mengatakan ketika suaminya pergi keluar untuk mencari nafkah, kami bisa tahan dengan kelaparan, tapi kami tidak pernah bisa tahan dengan panasnya api neraka. Jadi maksud dari istri ini adalah, wahai suamiku, carilah pekerjaan yang halal. Atau contoh lagi yang paling mudah adalah menasihati suami, ayo ayah sholat di masjid misalnya, atau suami menasihati istri, ayo sayang sholat tepat waktu misalnya. Jadi saling mengingatkan, tolong menolong dalam kebaikan untuk menjaga Allah. Kata Rasulullah, sahabat sekalian, ihfadillah hayafadka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kalau kita menjaga Allah, jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan jaga hubungan pernikahan kita insya Allah. Allah akan jaga relasi hubungan suami istri kita. Itu kuncinya. Atau kesalingan tolong menolong. Salah satunya adalah tolong menolong dalam menutup aib, menutup kekurangan. Sebagaimana Allah katakan, tutup aib pasanganmu, pasangan sebagai libas. Yakuna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah begitu. Pasangan adalah sebagai libas, sebagai pakaian bagimu. Jadi kalau kita memahami ayat tadi, maka kita akan
tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam mencegah kemungkaran. Salah satunya adalah kita akan saling menutupi aib. Kebiasaan sebagian orang di luar sana pada akhirnya saling membuka aib, saling curhat-curhatan dan sebagainya di sosial media, sehingga itu yang tidak diperkenankan dalam keluarga muslim, teman-teman sekalian. Akhlak yang seperti itu yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, kesalingan dalam menunaikan hak dan kewajiban. Ini penting, ini menjadi pokok dari kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kesalingan dalam menunaikan hak dan kewajiban sangat banyak ada di dalam Quran maupun hadis, tapi saya hanya akan mengutip satu ayat Al-Quran saja yang saya kira cukup untuk cover semuanya, yaitu surah atau ayat An-Nisa ayat 34. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Artinya, laki-laki punya tugas, yakni menjadi pemimpin, qawam, penjaga, pelindung bagi wanitanya. Karena Allah melebihkan laki-laki di atas wanita, dan karena laki-laki punya tugas untuk menafkahi wanitanya atau istrinya atau keluarganya. Kemudian ini menjadi tugas dari laki-laki yang harus laki-laki pahami. Dia punya hak untuk memberikan nafkah lahir, batin maupun bimbingan kepada istrinya. Kemudian untuk sang istri, ayat tersebut masih dilanjutkan di surah An-Nisa ayat 34. "Fas-salihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah." Seorang wanita yang salihah, istri yang salihah, yang taat kepada Allah, dengan begitu otomatis dia akan taat kepada suaminya dan kemudian menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Jadi dari sekian banyak hak dan kewajiban suami dan istri, suami harus paham menurut ayat An-Nisa 34 ini dia punya tugas untuk menafkahi. Sekaya apapun istrinya, tadi Mas Fahad atau Mas Yanuar itu sudah mengatakan ya, bahwa laki-laki tetap harus menafkahi. Uangnya laki-laki sebagian uangnya istri, uang istri 100% uangnya istri. Adapun istri kalau mau kasih suami namanya adalah sodakoh, dan itu sodakoh yang utama, karena selain sodakoh adalah untuk menjalin hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan. Adapun istri, tugasnya dia harus tahu, dia harus patuh, taat kepada suaminya selama bukan dalam perkara maksiat. Jadi kalau tidak memahami ayat ini, maka mungkin saja banyak istri-istri yang akhirnya tidak patuh atau tidak taat kepada suaminya, padahal suaminya menyuruh pada hal yang ma'ruf, hal yang baik, seperti itu. Dan menjaga kesetiaan kepada suaminya, sehingga ketika suaminya pergi, suaminya tenang-tenang saja, karena dia tahu istrinya istri yang bisa dipercaya, yang bisa menjaga harta dan rumahnya. Dan banyak ya, tapi karena waktu saya singkat, jadi saya persingkat saja teman-teman sekalian. Dan ingat bahwa menyambung tadi saya lupa Mas Fahad yang mengatakan atau Mas Yanuardi mengatakan bahwa kita pahami bersama bahwa teman-teman sekalian, kewajiban dari seorang istri yang paling utama adalah melayani suaminya. Adapun sebetulnya memasak atau urusan domestik lainnya adalah tugas dari suami. Kata siapa? Ini tentu saja bukan perkataan saya. Ini perkataan dari 4 imam mazhab yang sepakat bahwa tugas domestik merupakan tanggung jawab dari suami, bukan istri. Jadi suami yang mengerjakan, sebenarnya istri yang membantu. Tapi istri yang salihah tentu saja paham akan tugas suami di luar yang berat, maka dia bantu pekerjaan domestik, maka pahala baginya. Berikutnya sahabat sekalian, saya percepat lagi, bahwa yang ketiga, ini sangat penting juga, kesalingan dalam menghebatkan. Saya selalu menganalogi, dulu waktu saya belum nikah, saya mengatakan, kalau belum nikah ini seperti burung merpati dengan satu sayap, terbangnya nggak tinggi. Tapi kalau seandainya sudah ada 2 sayap, terbang lebih tinggi. Artinya suami istri saling menghebatkan. Bahwa suami menghebatkan istri, istri menghebatkan suami. Bagaimana ketika mereka bersatu, hebatnya itu semakin terasa. Contoh, kebermanfaatan terhadap umatnya semakin terasa. Saling tolong menolong, dukung, mendukung, menghebatkan dalam bidang keilmuan misalnya. Suami mau istrinya cerdas, istri mau suaminya cerdas, itu saling terasa. Jadi banyak yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Mohon izin sahabat sekalian, bagaimana suami atau istri, suami biasanya ya menganggap istrinya saingan. Jadi istri nggak boleh lebih pintar dari suami. Ada juga yang begitu. Atau istri nggak boleh lebih hebat daripada suami. Kalau dari perspektif saya menganggap bahwa kedua-duanya harus hebat. Istrinya harus hebat, suaminya harus hebat. Ibarat satu tubuh. Kalau istrinya hebat, suaminya bangga. Kalau suaminya hebat, istrinya bangga. Seperti itu. Sehingga bukannya saingan, tapi saling support untuk menghebatkan satu sama lain. Saling support untuk menambah ilmu. Saya tertarik dengan banyaknya teman-teman pelajar di luar negeri yang istrinya mengambil PhD, suaminya ikut loh, rela meninggalkan pekerjaan di Indonesia untuk mensupport pendidikan istrinya. Itu kan memerlukan jiwa besar yang sangat luar biasa. Dan saya sangat salut kepada suami-suami yang seperti ini, bahwa mereka mau menghebatkan istrinya. Termasuk juga istri-istri yang di rumah, ibu rumah tangga itu juga hebat luar biasa. Yang tadinya nggak bisa masak jadi masak, yang tadinya tidak cakap dalam rumah tangga jadi cakap. Itu karena peran dari suami yang menghebatkan, membangkitkan rasa percaya diri istri misalnya.
dan sebagainya. Jadi selalu ada orang yang hebat di sisi kita. Rasulullah hebat karena ada Siti Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha hebat karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Yang terakhir, sahabat sekalian, ini penting untuk kita semua, kesalinan dalam memupuk cinta terus-menerus. Makanya terus-menerus doa kepada Allah agar Allah anugerahkan cinta terus-menerus kepada pasangan kita. Doanya ada dalam surah Al-Furqan 74 yang teman-teman sudah hafal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta agar cinta itu terus ada. Pasangan sebagai penyejuk mata hati kita, bukan sebagai musuh, bukan sebagai ujian berat dalam kehidupan, tapi sebagai sesuatu yang senantiasa menenteramkan hati. Dan kemudian kesalinan terus bersama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Mas Fahad tadi sudah menyampaikan, dan semua kata Mas Fahad tadi saya setujui, bahwa cara untuk bisa sampai memupuk cinta dan bersama sampai surga ada panduannya dalam Al-Quran. Dari sekian banyak ayat-ayat yang bertebaran dalam relasi hubungan suami istri, yang sangat dibutuhkan adalah sabar dan memaafkan. Saya teringat nasihat seseorang yang mengatakan kalau nggak sabar dalam pernikahan sudah bubar dari awal. Jadi sabar, 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 sabar. Rujukannya ada di mana? Teman-teman bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Kata Allah, pergaulilah pasanganmu dengan cara yang patut. Dan kalau kamu tidak suka dengan mereka, ada sifat-sifat yang kita tidak suka, sabar, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak. Ada satu hal yang kita nggak suka dari dia, kebaikan yang lain ternyata masih banyak. Kita diminta sabar, 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 sabar. Siapa yang bisa kasih kekuatan? Sabar, Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta sabar kepada Allah ketika menghadapi perhara, kata Al-Quran seperti itu. Kemudian memaafkan. Ternyata di dalam Al-Quran tidak ada kalimat meminta maaf, tapi di dalam Al-Quran banyak sekali bertebaran ayat mudah memaafkan atau memaafkan, karena kita diminta untuk menjadi orang yang lapang legowo, untuk mudah memaafkan orang lain, apalagi pasangan kita. Dalilnya di mana banyak sekali. Salah satunya adalah surah At-Taghabun ayat 14. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istrimu atau pasanganmu dan anak-anakmu yang jadi musuh untukmu. Dia yang menyakiti hatimu, dia yang membuatmu menangis, dia yang membuat hari-harimu kacau. Ada yang seperti itu. Maka berhati-hati dengan mereka. Dan kalau kamu memaafkan mereka, kata Allah, kamu mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi untuk bisa terus memupuk cinta, minta kekuatan kepada Allah untuk bisa saling sabar satu sama lain, dan juga untuk bisa saling memaafkan satu sama lain, untuk membuka lembaran yang baru, kehidupan rumah tangga yang baru, kehidupan rumah tangga yang kita ingin sama-sama menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja dari saya, sahabat sekalian. Selanjutnya dari Mbak Alimatul Kiptia, dan kita akan berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.